Saya undang kita semua bangkit berdiri. Masih ingat yel-yel kesatuan kita, pelajar, mahasiswa, karyawan, ya kan? Semua kita punya yel-yel, pelajar punya yel-yel, ya kan? Mahasiswa punya yel-yel, Toms punya yel-yel. Tapi ada yel-yel kesatuan kita. Masih ingat ya? Saya coba dulu ya. Fokus ya. Apa? Anak muda Tuhan, maju terus, bombastis. Bentar dulu. Kayak ada yang berbeda di kiri, ya kan? Saya pikir di sini youth juga, betul ya? Youth di sini bukan, meskipun ada orang tua, tapi bukan orang tua keseluruhan, benar ya? Nanti yel-yelnya nanti dia berkata, apakah engkau melupakanku? Padahal yel-yelnya sudah dari sejak berdirinya youth ya. Oke, sekali lagi ya. Saya lihat dari ke belakang, kalau belum kompak kita ulangin terus. Oke? Apa lagi? Sengaja biar kalian fokus ya kan. Apa kabar anak muda Tuhan? Maju terus, kata wes mau pasti. Oh, masih sama ya sepertinya ya. Nggak bisa ya. Sekali lagi ya, dengan penuh antusias, dengan penuh ekspresi dan lompatannya yang tinggi. Amin. Sekali lagi dengan suara kencang. Apa kabar anak muda Tuhan? Bergairah. Yuk, sikat. Sekali lagi, apa kabar anak muda Tuhan? Maju terus, sikat habis. Pasti, yuk beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yuk, tiba saatnya kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Boleh bertepuk tangan sama-sama dengan saya? Yuk. Oh, kami berkumpul Tuhan untuk menyatakan kerinduan-Mu. Yes Tuhan, kita katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Yes, dari setiap suku dan bangsa. Katakan satu suara. Yes, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, kami berkumpul dari segenap suku Tuhan, segenap bahasa. Yes, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan Tata, satu suara. Yes, menyatakan sama-sama, yo, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada, oh, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan, yes, oh, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada,
kita katakan lagi. Tiba saatnya kami berkumpul, oh, dari setiap suku dan bangsa. Yes, berdiri di hadapan Allah, satu suara, menyatakan sama-sama, say, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada, katakan pujian, hormat dan kekuasaan. Oh, keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Yes, katakan pujian. Yes, kemuliaan bagi Dia. Oh, yes Tuhan. Amin. Katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada, oh, 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 dan kekuatan. Yes, katakan lagi, keselamatan, keselamatan bagi Allah. Kami naikkan pada, oh, 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 pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, oh, keselamatan dari Allah Tuhan. Kami mau sorak-sorakan. Oh, kita katakan lagi, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk tata. Kami naikkan, oh, pujian, hormat dan, katakan lagi yuk, katakan keselamatan. Kami naikkan pada, katakan pujian, keselamatan, kemuliaan bagi Dia selam. Oh, mata bagi Allah yang duduk dan bertata. Katakan, oh, ini pujian kami, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan. One more time. Kemuliaan. Yes. Oh, yes. Amin. Amin. Kita mau menyatakan bahwa Dialah Raja, Dialah Tuhan. Amin. Amin. Yuk. Boleh tangannya di atas yuk. Tangannya yang lebih kencang lagi yuk. Oh, lebih kencang lagi tepuk tangannya. Yes. Kami bersyukur, bersyukur.
sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Dia yang bertahta, Tuhanlah kekuatanku. Yes. Oh, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, berjaya. Boleh sama-sama dengan suara yang lebih kencang lagi. Yo, akulah kebangkitanmu, mujizat. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Kasih-Mu tiada tara. Oh, akulah kebangkitanmu, mujizat. Yes. Amin. Oh, oh, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Kasih-Mu tiada bertata, Kau Tuhan. Yes. Oh, kami mau katakan Kau yang berjaya selamanya. Kau yang berjaya selamanya. Katakan Kau Raja yang layak disembah. Oh, Kau yang berkuasa selamanya. Kau Raja yang layak. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya selamanya. Oh, Kau Raja yang layak. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya selamanya. Amin. Kau Raja yang layak. Oh, agunglah, akulah kebangkitanmu, mujizat. Yes. Amin. Kekal teguran mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Yes, Tuhan. Sekali lagi katakan, yo, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kekal teguran mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Kasih-Mu tiada tara. Katakan bertata, bertata Kau Tuhan Raja, bertata. Yes, bertata. Boleh sekali lagi, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Yes. Amin, 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 amin. Kau yang bertata atas hidup kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Oh, sungguh kami anak muda-Mu berdiri bagi Engkau, Tuhan. Kami mau berdiri bagi Tuhan kami. Kami boleh muda, tapi kami mau berdiri bagi Tuhan kami.
Mari kita naikkan sembah-sembah kita, pujian kita bagi Allah kita, kerinduan kita bagi Tuhan kita. Oh, ini masa muda kami. Kami mau berdiri bagi Tuhan kami. Oh, Yesusku, Allahku. Kau yang bertata atas hidup kami, untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan Bapa kami, yang menjadi kerinduan Allah kami bagi hidup kami. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah disembah. Tiada kata yang layak ku berikan, tiada kata untuk memuji, tapi ku kan bersorak, amin, segenap hati dan kekuatanku sama-sama. Oh, haleluya, haleluya bagi anak, haleluya. Setiap lidah, suku, bangsa, semua malu dan pulang, berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya bagi anak domba, haleluya, haleluya darahnya, amin. Setiap lidah, semua malu dan pulang, amin. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang dapat ku berikan, tiada, ya Tuhan. Kami mau bersorak, tapi bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya bagi yang, yes, haleluya. Setiap lidah, Tuhan, dan pula berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya bagi
berikan hormat. Anak domba, beri pujian, beri pujian bagi anak. Oh, beri pujian, beri pujian bagi. Oh, kami mau beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Segenap suku, segenap kaum datang memuji menyembahlah kami. Setiap lidah, setiap suku, oh, datang menyembahlah kami, anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang tahan dengan Allah kami. Oh, setiap lidah suku bangsa datang menyembahlah kami, datang memuji Allah kami. Tidak ada yang tahan ketika mendengar Tuhan kami. Mereka datang menyembah, dan kami mau bersorak-sorai karena Allah kami, karena Tuhan kami. Oh, hiralaba sekere labalabaso. Oh, 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 oh. Hati kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Setiap lidah suku bangsa datang menyembahlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, haleluya. Suku bangsa, amin. Yes. Pujian bagi anak. Oh, haleluya, haleluya, amin. Hiralah, hiralah.
Kami sangat tahu Tuhan bahwa hanya Engkau yang layak dimuliakan. Dan kami mengakui, menghormati keberadaanmu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa hidup kami takluk atas otoritasmu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan. Kami sudah dibayar dengan darahmu yang mahal. Dengan salib Kristus. Harusnya kami hidup bagi Kristus juga. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Saya tidak tahu seperti apa harus berbicara dengan jelas dan benar. Tapi saya memberi Tuhan hati saya, mulut saya, pendengaran saya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang betul berasal dari Engkau. Dan itu kebenaran yang kami terima. Kebenaran itu memerdekakan kami. Supaya kami hidup dalam sesuatu yang memang Tuhan rindukan kami ada di situ Tuhan. Terima kasih, kuasai tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Siapapun kami, biarlah pendengaran rohani kami dipertajam sore hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Hari ini saya sama-sama anak-anak muda ya. Ada yang nggak kenal saya? Saya nggak enak ya Pak Gembala di belakang sama Ibu Gembala. Ya, saya diminta Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Kalau ada yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Cincia. Yang pasti saya bukan mahasiswa lagi, terlihat dari muka dan semuanya lah ya. Saya bukan mahasiswa lagi, saya ibu dari satu orang anak, mamanya Kinawa. Mamanya Kinawa. Terus saya juga bekerja ya, selain ibu rumah tangga saya juga bekerja. Tuhan izinkan saya berada di dunia PNS ya, pegawai negeri. Saya bekerja di salah satu pusat pelayanan masyarakat ya di Samarinda ini. Oke, demikian perkenalan saya. Saya juga berasal dari PMG, saya alumni. Saya output dari PMG. Saya lahir baru di tahun 2006 di tepian Sungai Mahakam. Yang layani saya terima Yesus itu salah satu abang dari PMG. Mungkin abang itu sudah nggak ada di sini, tapi saya masih ingat dia. Abang itu melayani saya terima Yesus di tepian Sungai Mahakam. Di situ saya ambil keputusan untuk terima Yesus. Walaupun latar belakang saya adalah anak seorang gembala, tapi saya belum mengerti apa itu terima Yesus. Yang saya tahu saya Kristen, udah sampai di situ aja. Dulu waktu SMA ketika mama saya meninggal karena kanker, saya putus asa. Saya masih ingat saya sempat dapat perhatian dari seseorang gitu ya, laki-laki yang waktu itu sudah bekerja. Saya masih SMA dan waktu itu diam-diam saya berniat mau dinikahi oleh kakak itu gitu, orang Sunda waktu itu. Dia bilang, saya merasa hidup saya sudah tidak ada masa depan karena kami sampai miskin banget ya, karena membiayai orang tua saya berobat ke Surabaya sampai ke Malaysia juga gitu ya. Kami sampai miskin banget. Saya pikir saya sudah tidak punya harapan untuk melanjutkan kuliah. Lalu ketika mas-mas itu bilang, mau nggak kamu nanti kamu lulus SMA, saya bawa ke Bandung, saya kuliahkan, setelah kamu lulus kuliah saya nikahi gitu. Saya bilang mau. Saya bilang mau aja karena saya nggak tahu, tapi di hati saya tahu saya adalah orang Kristen gitu. Itu nggak mungkin gitu ya, itu aja di hati saya. Tapi tiba-tiba sesuatu hal terjadi dan mas-mas itu jatuh naik pesawat ke Tarakan dan dia jatuh dan dia meninggal dunia gitu. Sejak itu saya bingung, sudah gak ada harapan ini. Tapi Tuhan melakukan yang baik dalam hidup saya gitu ya. Saya berangkat dengan seadanya, uang seadanya gitu.
sampai di sini justru saya terima Yesus, dan dari situlah Tuhan buka jalan sampai saya hari ini punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu sedikit perkenalan saya. Intinya saya juga seperti kalian dulu. Oke, hari ini saya mau bagikan tentang pujian penyembahan. Saya waktu pertama hadir di PMG gitu ya, saya latar belakang dari gereja Protestan yang tidak ada penyembahan, gak ada yang, saya bingung. Pertama datang itu dibawa sama kakak PA saya. Saya duduk, saya bilang, ngapain mereka nangis-nangis, ngapain mereka lompat-lompat gitu. Itu bagi saya bising gitu. Bising, bagi saya itu bising. Tapi entah kenapa saya tetap aja datang minggu depannya gitu. Kemudian kalau Pak Ellison bagiin firman, panjang banget ini firman gitu ya. Saya nggak ngerti apa yang dibilang, apa yang disampaikan itu saya nggak ngerti. Tapi herannya minggu depan saya datang lagi. Akhirnya lama-lama saya jadi seseorang yang tukang sapu-sapu. Kalau udah selesai ibadah susun-susun bangku, saya sapu-sapu. Saya situ udah mulai ngerti artinya apa itu pelayanan. Saya mulai sapu-sapu, kumpulkan sampah gitu ya. Lama-lama saya jadi aser gitu. Saya jadi aser. Lama-lama dipercayakan WL di Komsel gitu ya. Sampai akhirnya suatu saat saya Tuhan utus ke Kaltara, ke Nunukan tepatnya. Di situ juga saya buka Komsel, buka pemuritan. Saya seorang diri di sana. Mulai dari situlah saya mencari tahu apa itu pujian penyembahan, apa itu pelayanan, apa itu memberi diri kepada Tuhan. Oke, kita belajar sama-sama tentang pujian penyembahan. Saya juga orang yang pernah salah dalam pujian penyembahan. Saya salah kaprah. Hasil dari salah kaprah saya nggak menikmati Tuhan. Kata pemimpin Komsel kami, ayo bangun mesbah doa, bangun penyembahanmu di kamarmu gitu. Saya bingung gitu. Kalau di Komsel kok saya semangat. Tapi kalau di kamar saya kok ngantuk bawaannya. Kemudian selain ngantuk, tahannya cuma 10-15 menit, itu paling lama dah. Saya bingung ngomong apa lagi gitu ya. Paling Tuhan engkau baik, terima kasih berkat-Mu gitu-gitu. Setelah itu ngomong apa lagi gitu. Saya sampai di situ aja gitu. Tapi lama-lama saya cari kebenaran tentang pujian penyembahan, saya dimerdekakan, dan saat saya dimerdekakan, saya bisa berlama-lama di hadirat Tuhan. Amin. Dan sore hari ini saya mau berbagi itu buat adik-adikku sekalian. Oke, baik, kita buka Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 4. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan mau tentang sebuah penyembahan. Sering kita dengar pujian dan penyembahan, tapi seberapa jauh kita hidup di dalamnya dan mengerti tentang pujian penyembahan. Pertama, yang kebenaran yang kita dapat dari ayat ini adalah bahwa Allah itu mau ada penyembah. Pertama, Dia mau ada penyembah. Penyembah itu siapa sih? Apa sih? Penyembah itu ya kita ini yang lompat-lompat tadi, yang nyanyi itu penyembah gitu ya. Kemudian penyembah yang seperti apa? Penyembah yang benar, yang menyembah Bapa, yang menyembah. Jadi yang dicari adalah penyembah yang menyembah. Kalau penyembah itu kita, kalau di Kamus Bahasa Indonesia ya. Kalau menyembah itu artinya menghormati, memuja, mengakui bahwa kita di bawah otoritas dan pemerintahan Tuhan. Itu menyembah. Kemudian kalau penyembahan itu bicara proses, cara menyembah, lagu-lagunya. Oh, sekarang
nari, nyanyi, apalagi puisi, apa? Kita dangdut, apalagi? Ya, itu semua yang kita buat untuk kita tampilkan ditonton oleh surga itu adalah penyembahan. Nah, tapi di firman Tuhan ini, di Yohanes ini bilang bahwa yang dicari itu bukan penyembahannya dulu, tapi penyembah yang menyembah. Berarti ini yang Tuhan kehendaki. Katanya kalau dia bilang Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, berarti itu yang Tuhan mau. Menghendaki itu artinya yang dia mau. Berarti kalau ada penyembah-penyembah yang benar yang menyembah, berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Nah, kita nggak mau kalau kita udah lompat-lompat, kita udah nari-nari, kita udah terlibat apa ya di mahasiswa ya, terlibat apalah di altar ya. Sekalinya kita tidak ditemukan sebagai penyembah yang menyembah. Kenapa? Yang Tuhan cari itu nyembah yang nyembah. Yang nyembah itu seperti apa sih? Ketika engkau menyembah, engkau bawa enggak hatimu? Atau engkau tertarik karena suasananya? Wow, anak muda, ya, langsung emosi kita langsung meroket gitu kan? Iya, saya anak muda, lompat. Tapi enggak ada bawa hati yang menyembah. Nyanyi, tapi enggak ada bawa hati yang menyembah. Semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa menari. Ya, menarinya di dalam gereja, tapi belum tentu dia menari dengan menyembah. Belum tentu dia menyanyi karena menyembah. Saya dulu pernah pertama kali datang di Samarinda ini, namanya juga anak kampung ya. Saya jalan ketemu sepupu saya yang 1 tahun duluan nyampe di sini. Dia bilang, "Cin, yuk kita ibadah di anu yuk," katanya. Di TIT, salah satu organisasi gereja. Ya saya ikut aja, namanya anak kampung ya, dibawa. Terus sampai di sana habis ibadah baru 1 kali saya datang ke situ. Keluar sudah disalamin. Tinggal di mana? Mau nggak gabung sama kami? Gabung apa maksudnya? Saya pikir diajak komsel atau apa, ibadah apalah ya selain ibadah raya itu. Nanti kamu jadi pemain tamboring. Oh iya, karena namanya itu baik ya, nggak ada yang salah kan dengan bermain tamboring di gereja. Ya saya bilang, oh iya, nanti saya jemput ya, kata pelayan tersebut. Oke, gitu. Akhirnya janjian. Setelah jemput buat latihan maksudnya. Setelah dijemput pulang latihan gitu ya. Oh gitu aja ya latihannya gitu dalam hati saya. Kemudian naik mobil. Pada saat kami naik mobil, maaf pelayan ini adalah seorang laki-laki lawan jenis gitu. Kami naik mobil, maaf kata, dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan saya, dia remes tangan saya. Sekali lagi namanya anak kampung ya. Pasrah-pasrah aja. Pasrah-pasrah aja saya. Tapi ada sesuatu yang mulai rasa saya sudah berbeda. Saya nggak ngerti ya kebenaran tentang apa itu pelayanan, apa itu menyembah gitu ya. Nah lama-lama 1-2 kali dia begitu, ketiga kalinya saya sudah nggak mau. Sampai dia nyari saya, Cincia di mana? Saya waktu itu ingat banget, saya jalan sama keluarga saya di mall, disamperin. Saya waktu itu lagi potong rambut gitu ya di mall, disamperin, dicariin lagi. Ayo kapan latihan tamboring lagi begini-begini. Nah di situ saya akhirnya ketika saya sudah mengerti artinya sebuah pelayanan penyembahan, pelayanan altar, sudah ngerti. Artinya tidak semua orang yang ada di altar, yang mempersiapkan orang di altar pun yang hatinya nyembah. Tidak semua orang. Jadi Tuhan mencari orang penyembah yang nyembah. Ketika engkau ada di sini, kau lompat-lompat karena kau memang mau lompat-lompat karena bentuk dari penyembahanmu kepada Tuhan. Kau teriak karena engkau memang mau menyerukan nama Tuhan, bukan sekedar emosi yang karena anak muda itu ya dikit aja dengan cara sedikit aja nyentil emosinya bisa meroket gitu. Karena hormonnya juga ya beda sama orang tua ya. Tapi bukan semata-mata karena itu. Tapi karena berawal dari hati yang menyembah.
Karena Tuhan bukan cari penyembahannya dulu, tapi Tuhan cari penyembah yang menyembah. Penyembah yang menyembah itu membawa sebuah penyembahan. Sehingga penyembahan yang naik itu adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan bersuka cita karena engkau. Tuhan beria-ria karena engkau jadinya. Tuhan bertakhta di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ada penyembah-penyembah yang bawa hati menyembah. Amin? Amin. Oke. Kemudian ada beberapa orang yang datang ibadah. Dia datang ibadah saking karena nggak mengerti atau dia mengerti tapi tidak hidup di dalamnya. Sibuk datang, orang udah lompat-lompat, dia sudah ayo harus ayo dulu. Dia udah duduk. Memang begini baku nih. Aduh, saya sudah bahasa Kaltara ya. Siapa orang Kaltara di sini? Begitu bahasa kita. Oh, dia angkat tangan. Memang begini baku nih. Pendiam aku nih, enggak bisa. Biar aku begini tetap hatiku nih sama Tuhan. Dadah. Atau gitu ya. Atau malas aku. Lagunya tuh diulang-ulang. Ulang-ulang, coba ref tuh 2 kali aja cukup sudah itu. Terus berdirinya tuh kalau Bang Esok yang WL ya, berdirinya itu lama betul. Nggak tahu karya kaki kita nih sakit. Belum lagi kita pakai heels kan. Capek varises nanti. Terus lagu baru lagi. Nggak bisa aku menikmati Tuhan, lagu baru. Bahasa Inggris pula. Saya orangnya, pelakunya saya dulu. Pertanyaannya, kalau semua penyembahan yang kita bawa itu kita mau sesuai selera kita, sebenarnya yang disembah siapa sih? Kalau kamu datang mencari tempat yang untuk sesuai seleramu, berarti kamu bukan datang nyembah Tuhan, datang untuk memuaskan emosimu, jiwamu. Kadang-kadang kita, Tuhan aku nih nyembah Tuhan, padahal sedang sibuk memuaskan perasaan kita. Tipis bedanya. Apa bedanya kalau begitu cara kita? Apa bedanya ke diskotik bentar, oh nyanyi yang saya jadi ingat adik saya Dixon. Dia kan sudah jadi gembala ya, dia sering ngelawak di rumah. Dulu aku tuh kalau lagi disko ada nikahan di kampung gitu ya, karena saya anak kampung, saya cerita di kampung aja lah. Karena di kampung tuh ada nikahan, malamnya tuh ada disko. La. Saya nggak nyangka katanya. Akhirnya sekarang saya jadi gembala gitu. Apa bedanya kita ketika di pub begitu-gitu, atau enggak usah di pub, di teman-teman ngumpul teman-teman, ayo ngumpul yuk, kita nongkrong-nongkrong, lalu hati kita puas, selesai. Ya kan? Apa bedanya perkumpulan, kalau kita berpikir kayak cara yang tadi, apa bedanya perkumpulan ibadah kita dengan yang seperti itu? Hanya untuk memuaskan emosi kita sesaat. Lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, rame-rame, tanpa ada hati yang menyembah. Saya enggak bilang bahwa kita enggak boleh lompat-lompat. Lompat sekuat tenaga. Kalau badanmu enggak sebesar badanku, lompat. Kalau sebesarku ya ingat-ingat lah ya. Takutnya enggak kuat nih lututnya nahan berat badan. Lompat. Tapi ketika engkau melompat itu benar engkau melompat karena nyembah, enggak tahan bahwa memang Tuhan membuat engkau berkirang-kirang. Kalau engkau menari, benar kau menari itu karena engkau enggak tahan. Terlalu banyak yang Tuhan kerjakan bagi engkau. Itu yang membuat engkau mau menari-nari bagi Tuhan. Oke? Amin ya? Oke. Mulai hari ini kita kasih tahu kanan kiri kita. Stop membawa penyembahan tanpa hati yang menyembah. Ya. Oke.
Terus kemudian saya ingatkan, kan kita di Komsel semua ini ya, di Komsel semua. Rasa nggak? Kalau di ibadah raya, lompat, teriak. Tapi kalau di Komsel, tiba-tiba volume suara tintin. Apalagi di Komsel, misalnya di Komselmu nggak ada yang bisa main gitar. Teret, teng, kik, kwik, 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 krik, krik, krik gitu ya. Tiba-tiba aja yang tadi lompat-lompat di ibadah raya, di Komsel gabungan, di Komsel masing-masing udah hilang. Apa yang terjadi? Emang beda ya Tuhan yang kita sembah di sini sama di Komsel-Komsel kita masing-masing beda ya? Jadi kalau di sini Tuhan yang ini harus disembah dengan sekuat tenaga. Kalau di Komsel biasa itu ya B aja lah ya gitu. Beda ya? Enggak kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena pengertian kebenaran tentang penyembahan itu belum kita terima dengan benar. Saya berdoa supaya ketika kita mengerti kebenaran tentang penyembahan, pujian penyembahan ini, di Komsel-Komsel kembali mengalami manifestasi Roh Kudus ketika kita nyembah Tuhan. Saya pernah saudara-saudara ada di Komsel, dan Komsel kami itu biasa aja gitu, biasa aja, nggak ada yang WL-nya hebat, suaranya bagus, pemain gitar yang bagus. Tapi ketika kami menyembah, tiba-tiba saya tertawa dan saya nggak bisa mengkondisikan mulut saya menghentikan itu. Kami mengalami manifestasi Roh Kudus. Saya nggak bisa kontrol mulut saya ketawa terbahak-bahak. Dan saat itu yang saya tahu teman-teman banyak bersujud, berteriak gitu ya. Kami dilanda Roh Kudus dan kami nggak ada dengar firman Tuhan jadinya karena kami nyembahnya lama banget. Sampai selesai, amin, langsung kami berbagi apa yang kami dapatkan dalam hadirat Tuhan masing-masing tadi. Saya rindu di Komsel-Komsel kita ngalami itu kembali. Kenapa? Karena ada penyembah-penyembah yang membawa hatinya menyembah. Oke. Jadi WL di Komsel jangan merasa, oh kalau saya WL di ibadah di Komsel gabungan, persiapkan jauh-jauh hari, berdoa, cari lagunya, berdoa. Tapi kalau Komsel setiap minggu itu yang Komsel masing-masing Komsel, oh aku ya WL ya, oh paling ini aku bawa lagu nanti ini. Kita dimanapun, di ibadah seperti apapun kita menghormati kehadiran Allah kita. Kalau kita hebat di ibadah gabungan, mari di Komsel-Komsel kita masing-masing kita juga membawa sesuatu yang hebat juga. Amin ya, amin. Kalau ada WL yang seperti itu, bertobat, jangan tertuduh tapi bertobat. Amin, setuju ya? Setuju. Kemudian pujian penyembahan itu, yang kedua, bicara tentang hubungan. Itu pujian penyembahan tuh gak bisa dipaksa. Kadang saya juga merasa pengen pompa nih jemaat. Kadang-kadang udah nyembah, udah semangat kita. Saya bagaikan keringat saya bagaikan air sudah di sini kan. Saya lihat mereka yang di bawah. Saya kadang-kadang, ayo kita nyembah Tuhan. Rasanya pengen ayo dong, nyembah dong gitu. Tapi saya sekarang mengerti bahwa sebuah penyembahan itu gak bisa dipaksa, gak bisa disuruh-suruh. Karena penyembahan itu bicara tentang hubungan. Kalau kau belum terima Yesus, kalau kau belum punya hubungan dengan Tuhan, susah kamu menyembah. Kalau kau jarang baca firman, susah nyembah. Kenapa? Semakin kita kenal Tuhan, semakin saya baca firman, semakin saya kenal Tuhan, semakin saya ngalamin apa yang di firman Tuhan ini terjadi dalam hidup saya, itu membuat saya gak tahan untuk tidak menyembah.
tanpa disuruh pun saya mau nyembah. Kalau saya baca firman Tuhan, misal ya, kalau anak saya kan paling suka itu dengan Daud. Daud kecil, Daud gak ada apa-apanya, tapi ketika Tuhan ada di dalamnya, dia bisa melawan monster Goliat, kata anak saya. Ketika kita tahu itu, iya ya berarti dahsyat ya Tuhan itu. Setelah kita tahu itu, kita ngalaminnya dalam hidup kita. Tiba-tiba aja saya gak ada apa-apanya, ini anak kampung, ketika di tempat kerja, saya melakukan yang simple aja, tapi tiba-tiba di situ teman kerja, bos saya bilang, luar biasa yang kamu buat, Cin. Saya mulai ngalamin yang kayak Daud, saya gak ada apa-apanya, tapi ketika sesuatu saya lakukan bersama Tuhan, itu jadi sesuatu yang besar. Nah, ketika saya baca firman, saya pun ngalaminnya. Tidak mungkin tidak ketika saya ada di persekutuan, ketika saya ada di kamar saya nyembah, tidak mungkin tidak saya nggak nyembah Tuhan. Saya pasti bilang, Tuhan, saya nggak ada apa-apanya, tapi karena Engkau besar di dalam saya, makanya saya bisa jadi seperti ini. Itu yang membuat saya nyembah Tuhan. Memang Kau layak Tuhan dipuji, Kau layak Tuhan karena Engkau besar. Kuasa mana yang ada di dunia ini yang seperti Engkau? Belum lagi kebenaran tentang siapa diri kita yang diselamatkan. Kalau kau belum terima Injil, susah kau nyembah. Tapi kalau engkau sudah terima Injil, tanpa dipaksa, tanpa ayo dong, kita kan anak muda, ayo. Kau tetap melompat, kau tetap menyembah. Bagaimana tidak? Kita yang berdosa ini, saya sering renungkan teman-teman ya, kita ini lebih spesial, lebih lebih disayang Tuhan daripada malaikat. Nyadar gak sih? Malaikat salah, Lucifer ya salah. Ada gak Tuhan bilang, Lucifer aku akan mati bagimu, aku akan menebus kamu? Nggak ada. Tapi kita, kamu salah. Apa kata firman Tuhan tentang kita? Dia jadi manusia, menghamba. Dia yang adalah raja yang harusnya bertakhta di sana, nggak usah turun ke bumi ini. Dia menghamba. Dia ambil rupa seorang hamba, dia jadi manusia, lahir lagi dari manusia. Buat siapa? Buat kita. Supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Gak hanya diselamatkan, gak hanya dikuduskan kembali, tapi dia janji bahwa kita dipersiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan dia kelak. Amin. Hal sebegitu besarnya gak mungkin membuat kita gak bilang, saya mau nyembah Tuhan. Semakin banyak kau tahu apa yang Tuhan lakukan, semakin banyak engkau ngalamin Tuhan dalam hidupmu, semakin banyak kau baca firman Tuhan dan mengenal Tuhan, itu yang mendorong dirimu gak tahan untuk sembah dia, gak tahan untuk memuji dia. Jadi penyembahan itu adalah hubungan. Amin. Siapa yang mengerti sampai di sini? Angkat tangan. Amin, biar kebenaran ini memerdekakan kita. Amin ya. Oke, kemudian ada kita yang akhirnya seperti ini. Iya sih, aku tahu Tuhan itu baik gitu ya. Tapi aduh, aku ini kan ibu-ibu, kalau saya ya, emak-emak, jaga wibawa dong sebagai emak-emak gitu. Atau aku kan, kalau Bang Roni ya, saya kan polisi, ya. Masa sih aku nangis di sini? Ketika dia jamah Tuhan, padahal hatinya tuh sudah enggak tahan gitu ya. Dia tahan supaya enggak nangis. Apa kata anak-anak ini? Polisi nangis. Iya. Ada siapa lagi? Atau kita udah dilanda Tuhan tuh mau sujud tapi apa kata orang nanti ya? Akhirnya kita tahan-tahan, gak usah sujud. Tuhan tahu aja hatiku kok. Kita selalu bilang Tuhan tahu hati.
Ada yang seperti itu. Kita belajar dari Daud. Coba kita buka di 2 Samuel pasal 6. Apa-apa ya kalau saya agak panjang dikit hari ini ya. Saya jarang-jarang kan. Iya. Pembenaran. 2 Samuel pasal 6 ayat 14. Ayat 14. Saya baca ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Saya baca ayat 16 lagi. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat 20 lanjut. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat ke-21, tetapi kata Daud kepada Mikal, ini yang luar biasa jawaban Daud, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Daud, intinya apa teman-teman? Gak peduli saya siapa, di luar sana saya punya jabatan apa, saya secantik apa, saya dikenal sebagai siapa. Kalau saya mau melompat ya lompat aja, kalau saya mau menari ya nari aja, kalau saya mau sujud nyembah Tuhan ya sujud aja. Daud bilang bahkan bisa aku melakukan yang lebih memalukan untuk menyembah Tuhan, menari-nari bagi Tuhan. Daud raja, Daud kesatria, tapi dia rendahkan dirinya, saking dia mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam penyembahannya. Bagaimana kita selama ini? Makanya kadangkala saya datang ibadah tuh kalau bisa pakai baju yang sedikit leluasa untuk kita bergerak atau menyembah. Karena kenapa? Tahu-taunya Tuhan ajak menginginkan saya melompat, ya saya nggak terganggu dengan busana saya. Taunya Tuhan mau saya sujud, saya nggak sibuk dengan busana saya. Ya, amin, amin. Oke. Itu yang dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran yang saya sebut tadi ya. Kita mengenal dia, dan ketika kita mengenal dia, kita mengalami dia, dan ketika kita mengalami dia, kita suarakan dia. Kita nyatakan dia sesuai dengan apa yang dikatakan kebenaran tentang siapa dia dalam hidup kita. Itu yang dikatakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oke, jadi mulai saat ini jangan tunggu dia ayo gitu ya. Mari dari roh kita dulu. Nanti dari roh itu tidak mungkin tidak, dari roh itu akan menguasai jiwa kita, menguasai tubuh kita. Itu yang membuat tubuh kita nggak bisa diam, itu membuat jiwa kita nggak bisa berhenti bersuka cita. Ya, jangan terbalik dari tubuh dulu gitu ya, sekedar nari-nari padahal kosong gitu, nggak ada hati yang menyembah. Kemudian selanjutnya pujian penyembahan itu bicara tentang penyembahan itu adalah bahasa iman. Penyembahan itu apa? Bahasa iman. Saya nggak tahu ya teman-teman mahasiswa ini masalahnya apa cuy. Pernah juga mahasiswa. Kalau saya hari-hari dulu masalah saya ya mengenai perkuliahan saya dan seputar uang makan, uang kos. Itu seputar disitulah masalah saya ya. Sama nggak ya? Siapa tahu kan mahasiswa zaman dulu beda sama zaman sekarang.
Saya nggak peduli dulu ya baju saya seperti apa. Yang saya tahu uang kuliah saya lunas, yang saya tahu saya bisa makan gitu ya. Yang saya tahu kos saya terbayar, itu aja dulu. Masalah saya seputaran itu aja gitu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita ada masalah, biasanya nih kan, kita udah berdoa nih, sudah berdoa, Tuhan ini kita lapor keadaan kita kan, sudah lapor keadaan, kita baca firman, akhirnya diteguhkan, tidak terjadi apa-apa, belum terjadi apa-apa. Atau saat kita baca firman, ada yang kita dapatkan, misal dia bilang, tenang, kamu harus tenang, percaya saja gitu. Udah kita tetapkan hatinya, yes Tuhan aku percaya. Tapi setelah 1, 2, 3 hari setelah kita dapat peneguhan dari Tuhan, belum terjadi apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terakhir adalah memuji, menyembah Tuhan. Perkatakan apa yang kau dapat dari Tuhan itu. Belum terjadi, tapi kau puji Dia sebagai Allah penolongmu. Belum terjadi, kau puji Dia sebagai Allah penghiburmu. Penyembahan yang kita naikkan itu adalah bahasa iman kita, respon iman kita. Ada saat di mana jabatan gak bisa nolong kita. Ada saat di mana kamu punya uang tapi kamu punya uang untuk beli makanan kesehatan gitu ya. Tapi kamu gak bisa beli kesehatan, ya kan? Ingat gak waktu kita COVID kemarin 2 tahun? Saya ingat banget teman saya di Surabaya nelpon saya, Jin, ayo kita hubungi orang-orang yang pejabat-pejabat di kampung kita. Karena di kampung saya transportasi hanyalah pesawat. Dia bilang, kenapa Fani? Kasih tahu mereka, tutup aja, jangan ada penerbangan supaya jangan ada orang yang dari kota bawa COVID ke sana gitu. Karena kami sama-sama tahu di sana itu nggak ada tabung oksigen, nggak ada apa-apa. Mau dapat tabung oksigen harus naik pesawat dulu. Sementara pesawat itu jangan bayangkan pesawat besar yang isi puluhan orang. Pesawat isi 4-6 orang, Cong. Itu pun sehari sekali dan mahal. Nanti banyak orang di tempat kita yang bisa meninggal, konyol katanya seperti itu. Di sini loh Cin katanya, banyak orang-orang maaf kata nyebut suku ya, banyak orang Chinese yang kaya-kaya, pengusaha yang kaya-kaya di sini. Dia punya uang banyak tapi dia mau beli oksigen, tabung oksigen itu. Tapi memang tabungnya yang nggak ada, oksigennya yang memang sudah nggak ada. Jadi dia punya uang banyak, tapi dia nggak bisa beli kesehatan. Kita bisa beli kasur yang tebal. Kalau kasur kita di kos kan sekali baring kan, pantat di mana sudah turun, gitu ya. Saking saking murahnya kan. Yang penting nggak langsung tidur di lantai ya, gitu. Kita bisa beli kasur yang tebal banget, kasur yang empuk gitu. Tapi kita nggak bisa beli tidur nyenyak, ya kan? Kita bisa kerja keras nih supaya saya nanti berhasil, supaya saya banyak uang, ngumpulin uang. Iya bisa terjadi, bisa. Tapi belum tentu engkau dianugerahkan Tuhan karunia untuk bisa menikmati hasil jerih payahmu. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita beli dengan kemampuan kita, yang tidak kita bisa beli dengan apa yang ada pada kita, tapi kita bisa dapat dalam hadirat Tuhan. Kita bisa dapat saat kita nyembah dan memuji Tuhan. Oh, kau lagi stres, banyak stres. Tadi Sonya bilang, tidak selesai-selesai kok. Kuliahku kayak apa ini, dosennya begini, kamu stres. Oh kali ya dulu healing. Pergi, ayo kita kemana gitu kan, ngumpul yuk. Oh libur dulu kali, liburan, perlu liburan. Atau saya melakukan hobi saya dulu. Tapi percayalah, semua yang kau lakukan hal-hal seperti itu ketika engkau dalam keadaan tidak baik, sedang di padang gurun, itu terbatas.
Tapi ketika engkau datang di hadirat Tuhan, kau sembah Dia, kau sampaikan apa yang ada di hatimu, lalu engkau menyembah Dia, apa yang kau tahu kebenaran tentang Dia, apa yang kau rasakan tentang Dia, apa yang kau imani tentang Dia, perkatakan itu, naikkan itu sampai imanmu sefrekuensi dengan surga. Saat itulah engkau mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup. Saat itu engkau mengalami manifestasi Roh Kudus. Tiba-tiba ada damai sejahtera yang kau gak tahu dari mana dan kau gak bisa ungkapkan dengan kata-kata manusia. Tiba-tiba ada peneguhan, tiba-tiba ada cara, tiba-tiba ada hikmat, tiba-tiba ada kekuatan yang kau gak tahu. Saya gak diapa-apain sih, gak ada motivator yang datang sama saya, gak ada seorang pun yang datang tepuk-tepuk punggung saya bilang semangat ya, gak ada. Tapi tiba-tiba saya semangat. Tiba-tiba saya antusias lagi, tiba-tiba saya ngalami ada pengharapan lagi. Tiba-tiba saya ngalamin bahwa selangkah lagi saya lakukan IA, B, C akan tuntas. Dan itu hanya bisa didapat saat kita dalam hadirat Tuhan menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Jadi jangan sekali-sekali kita menganggap pujian penyembahan itu adalah pelengkap ibadah saja. Di kamar kita, mari kita nyembah. Ada waktu di mana tubuh saya males nyembah. Ada waktu di mana saya, apa ya yang mau saya syukuri, kondisi saya lagi gak baik-baik, apa ya. Tapi saya kembali perkatakan, apa yang kebenaran yang saya tahu tentang Yesus, itu yang saya perkatakan saat saya menyembah. Sampai itu terjadi dalam hidup saya. Amin. Karena hanya iman yang bisa menggerakkan surga. Karena kata firman Tuhan, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Kemudian terakhir. Senang ya kalau terakhir ya? Amin ya. Masih semangat nggak? Masih dong. Saya kayak mompa-mompa kalian juga ya. Oke, yang terakhir. Pujian penyembahan itu bicara tentang mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan hidupmu sehari-hari. Kita buka Roma 12 ayat 1. Udah harusnya yang udah PA udah tahu ya, udah hafal ya. Ini. Siapa yang mau baca buat kita? Saya mau membaca buat kita Roma 12 ayat 1. Ya, satu baca yuk. Ada nggak yang mau baca? Capek juga ya. Roma 12 ya. 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, itu katanya ya. Rupanya kita mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan. Tubuh kita ini bisa dipersembahkan sebagai persembahan. Teman-teman ingat nggak cerita tentang Abraham? Abraham dia ketika udah lama gitu ya nunggu anak, sudah dikasih anak diminta lagi gitu ya. Kalau logika kita kan apa-apaan ini gitu, dikasih diminta gitu kan, apa-apaan ini gitu. Tapi Abraham apa yang dia lakukan? Dia tetap lakukan apa yang Tuhan suruh, dia bawa anak itu untuk dipersembahkan. Kalau saya renung-renungin itu ya, kan kalian belum punya anak ya, kalian pikir biasa aja itu. Kalau saya punya anak ya, satu anak saya Kinawa. Kalau Tuhan minta Kinawa untuk dibunuh, dipersembahkan buat dia, biar itu untuk Tuhan, mikir juga saya gitu kan. Tapi Abraham betapa taatnya dia kepada Tuhan. Dia tahu hidupnya buat Tuhan, bahkan bukan hanya hidupnya, apa yang dia miliki ini buat Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya.
dalam banget. Apa yang Abraham, kebenaran yang Abraham terima itu dalam banget. Itu yang membuat dia bergerak dengan sesuatu yang di luar nalar kita. Bahkan di luar nalarnya dia. Ada kalanya rekan-rekan, kita dalam hidup ini ada kalanya kita nggak perlu penjelasan. Kita nggak butuh penjelasan dari Tuhan. Kan ada hal-hal yang kadang kita alami gitu ya. Kadang, kenapa Tuhan? Pernah nggak gitu? Saya pernah banget. Kenapa Tuhan, saya udah lakukan ini seperti yang Tuhan suruh. Kenapa Tuhan? Kenapa seperti ini jadinya? Kenapa Tuhan? Ada saat dimana kita nggak perlu tahu alasan itu. Karena yang kita perlukan itu adalah pimpinan. Ada saatnya kita nggak perlu nanya Tuhan, tapi yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Ada saatnya ketika Tuhan meminta sesuatu yang gak masuk akal kepada kita, tapi karena penundukan diri kita, katanya tadi penyembahan adalah penundukan diri terhadap otoritas dan pemerintahan Tuhan kan. Penyembahan bicara tentang penghormatan kita, takluk terhadap Dia. Ada saatnya ketika Tuhan meminta sesuatu yang gak sampai di akal kita, tapi ayo mari kita bilang, iya Tuhan. Sampai hari ini saya sangat diberkati sekali sama adik saya Dikson, pasti kalian udah tahu ya. Dulu waktu pertama kali dia datang ke Samarinda ini, saya ingat dia adalah anak bungsu yang terhilang. Maksudnya itu dia anak bungsu, tapi dia yang paling gak dianggap di keluarga kami. Kenapa? Ketika mama saya meninggal, papa saya mulai sakit juga. Jadi keluarga kami itu kayak setiap orang cari hidup masing-masing gitulah, gitu ya. Tapi puji syukurnya saya diperhatikan oleh salah satu kakak saya gitu. Jadi saya nggak terlalu mengalami kayak Dikson. Mungkin karena mereka lihat saya perempuan ya, saya perempuan satu-satunya dalam keluarga. Tapi Dikson, dia nggak ada kami tanya, dia tinggal di Krayan, semua kami di kota. Waktu itu di Krayan belum ada sinyal, belum bisa telepon seperti sekarang gitu ya. Nggak ada yang nanya kabarnya apa, dia lulus SMA itu nggak ada yang nanya kamu lanjut kemana, kamu mau, nggak ada. Dia cerita setelah sampai di sini, dia udah cerita gini, aku bingung mau berangkat, tetap yakin gitu kan bahwa harus berangkat, tapi nggak ada uang, jadi aku ke sungai dia bilang seperti itu, ke sungai nyari pasir, ngumpulin pasir, kan di sana ada ya yang menggaji orang bawa pasir untuk bangunan ya. Dia jadinya bekerja, terus dikasih upah, itulah yang dia pakai untuk berangkat ke Tarakan. Sudah gitu, padahal ada satu kakak saya di sana, PNS kerja di kantor camat, namanya kami udah hancur setelah mama saya pergi, kami ya begitulah, dibilang bersaudara juga enggak gitu ya, tapi enggak saling memperhatikan gitu, cari hidup masing-masing. Katanya, sudah begitu aku ketemu Kak Jerry di jalan. Kak Jerry itu kakak kami yang di kantor camat. Dia naik motor katanya, aku jalan kaki katanya. Ketemu terus bilang, "Boy," kan kami panggil dia Boy. "Boy, kemana kau?" bilangnya. Mau beli tiket." "Oh, mau berangkat kau?" "Iya." "Oh ya sudah, hati-hati ya." Gitu aja katanya. Coba kayak kasih aku uang kah, ngomong apa kah, dia bilang, "Ya hati-hatilah kau ya," bilangnya. "Baik-baik aja kau kuliah di sana." Gitu aja katanya. Tuh sampai di Tarakan habis uangku, aku bingung kayak apa. Nah kebetulan dia nginap di Tarakan itu di rumah anak tetangga kami dulu gitu di kampung. Jadi kakak itulah yang ngasih dia uang bisa nyebrang ke Nunukan. Di Nunukan sudah ada kakak saya salah satu. Nah singkat cerita sampai di sini juga dia ngalamin yang ya namanya saya juga, dia datang saya masih kuliah, saya mau bantu apa gitu ya, sama-sama kami berdua nggak punya apa-apa gitu. Dia berjuang lagi. Ketika saya sudah kerja, disitulah dia sudah mulai
makmur gitu. Nah singkat cerita ketika retreat gitu ya, ketika retreat, biasa ya retreat ya, yang laki yang layani. Salah satu rekan saya manggil, Cin, saya kan ngelayani orang kerasukan ya, udah gitu kan, udah kayak singa apa. Cin, tinggalin dulu, kasih yang lain dulu. Kenapa? Ayo ikut aku dulu gitu. Pas saya ikut, saya lihat di luar, Bang Dikson itu udah nangis di lantai. Dikson, kata Bang, saya ingat betul Bang David tuh yang Dikson gitu. Pas dia lihat saya, wah, dia datang peluk saya. Saya bingung. Saya bilang sama Bang David, kenapa? Dia kepahitan sama kamu, katanya. Saya bingung, saya tidak melakukan yang salah terhadap dia gitu kan. Saya bingung. Tiba-tiba kami ngobrol. Saya bilang, kenapa? Saya jengkel sama kamu, saya benci sama kamu. Kenapa? Karena dulu kamu yang paling diperhatikan. Seharusnya saya anak bungsu, saya yang diperhatikan, tapi saya tidak pernah diperhatikan, tapi kamu yang diperhatikan. Terus kamu sudah diperhatikan, kamu cuek sama saya. Setidaknya katanya gitu. Setidaknya tanya kabarkah, apakah gitu. Akhirnya singkat cerita Tuhan memulihkan hatinya. Terus ngalamin ya. Tuhan memulihkan hatinya. Kami sudah kembali damai gitu ya. Singkat cerita, saya melihat adik saya ini biasa aja, B aja gitu kan. Sama anak-anak PMG juga, ya B aja gitu. Singkat cerita, tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang, kayaknya saya harus kenunukan setelah ini. Dan kayaknya Tuhan bawa saya untuk mengembalakan. Saya kaget. Serius Koni gitu kan, bahasa daerah. Serius Koni gitu kan. Iya. Saya bilang, "Nggak enak loh itu kalau kamu kembali kenunukan." Karena ngalamin nggak kalau kita kembali ke tempat kita yang maaf kata, kalau mereka sudah lihat kita berbeda cara nyembah, cara beribadahnya, sesat kau tuh gitu. Itu nggak mudah, saya ngalamin itu nggak mudah. Kalau kita dikata-katain di tempat yang bukan tempat kita ya, bukan kampung kita, bukan keluarga kita, ya biasa aja, kamu bukan siapa-siapa aku gitu kan, ngomong aja selesai gitu aja gitu. Tapi kalau di kampung kita, di rumah, di keluarga kita, sanak keluarga kita, itu sesuatu yang berat. Dan kamu akan ngalamin itu. Nggak usah itu, saya bilang, saya aja pulang nggak mengembalakan gitu, hanya buka komsel, hanya buka komsel, padahal itu mengembalakan juga ya. Hanya buka komsel, hanya memuridkan orang di sini, saya bilang di kampung sini, saya sudah dikata-katain macam-macam. Apalagi kamu yang terang-terangan bilang, saya mau buka gereja di sini, saya mau mengembalakan di sini. Dia tetap bilang, saya mau, saya tetap siap. Saya bilang luar biasa adik saya ini ya, saya juga gimana ya, belajar banyak dari dia gitu. Dari situ saya mengerti kenapa adik saya ini ngambil sesuatu keputusan yang menurut saya terlalu dari lihat dia yang biasa-biasa aja tiba-tiba ngambil keputusan besar begitu. Saya bertanya-tanya gitu ya, tapi akhirnya saya mengerti bahwa dia mengerti bahwa hidupnya adalah penyembahan. Dia kasih ketika Tuhan bilang kamu akan mengembalakan, itu nggak masuk akal juga bagi dirinya, dan itu dia tahu juga suasana yang akan dia hadapi ke depan tuh dia udah nerka juga, dia udah ekspektasinya pasti sudah orang akan membicarakan dia, bilang sesat atau dan lain-lain gitu. Tapi dia tetap bilang iya aku mau. Tahun pertama kedua saya bosan di teleponnya, jujur dia nangis. Aku kayak apa ini di sini ya, aku merasa nggak nyaman. Dia menyampaikan apa yang dalam hatiku sudah ku bilang. Tapi kan nggak mungkin orang sedang sedih begitu kita bilang begitu, udah jatuh ketimpa tangga gitu. Dalam hatiku udah ku bilang itu pasti akan terjadi. Tapi apakah ketika dia nangis, dia mengeluh, iya manusiawi ya. Tapi terakhir dia bilang, saya tetap minta kekuatan dari Tuhan. Aduh, itu membuat saya rasanya
ih keren banget sih kamu gitu ya. Keren banget sih gitu. Itu membuat saya mengerti, dia bilang saya mengerti bahwa hidup saya nih bagi Tuhan. Ketika saya ditemukan Tuhan, diselamatkan, sejak itulah hidup saya bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya juga, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya, di hari-hari saya harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ketika engkau ada sesuatu yang gak enak, diperhadapkan dengan sesuatu yang gak enak, yang membuat engkau bayar harga, yang membuat engkau harus tunduk kepada firman Tuhan yang kau mengerti, kebenaran yang kau terima dan kau pegang, itu adalah penyembahan. Hari-hari ini kadang orang bilang makan hati, tapi bukan makan hati ya. Maksudnya itu ada hal-hal yang waduh saya nggak mau diperlakukan begini. Tapi karena tunduk kepada firman Tuhan, saya tetap bilang, iya, saya mau ada di sini. Walaupun saya seolah-olah diperlakukan tidak adil, tapi karena saya tunduk kepada firman Tuhan, saya mau. Itu adalah penyembahan. Sebenarnya bukan aku banget gitu ya. Ih, bukan aku banget, maafin dia. Kalau kamu baik sama aku lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku ya, tunggu aku lebih jahat. Tapi karena dia tahu firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu, kasihilah musuh, dia tunduk. Aduh, sebenarnya sakit. Tapi aku mau mengasihi dia. Aku memperlakukan dia sebagaimana aku ingin diperlakukan orang lain. Itu adalah penyembahanmu. Oke? Amin. Yes, mari kita berdiri. Satu lagi yang saya mau ingatkan sebelum saya lupa. Ketika saya bilang tadi bahwa penyembahan itu yang penting hati kita menyembah. Bukan masalah musik, bukan masalah suara yang bagus. Tapi bukan berarti juga kita nggak perlu suara yang bagus, bukan berarti kita nggak perlu musik yang bagus, bukan berarti kita nggak perlu kondisi altar yang bagus. Kan kita lihat ya di gereja-gereja besar, gereja-gereja yang besar kayak performan mereka luar biasa ya. Itu nggak ada yang salah, asal itu dilakukan karena hati yang menyembah. Amin. Saya tahu di tempat ini banyak yang pintar nyanyi tapi belum terekspos. Banyak yang pintar main musik tapi belum. Tapi ketika engkau tahu kebenaran firman Tuhan hari ini tentang menyembah, kalau kau mau bisa main musik, Kak ajarin aku dong, persiapkan aku jadi pemain musik di altar. Sambil engkau belajar bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai dari penyembahan di hari-harimu, mempersembahkan tubuhmu sambil latihan musik. Karena kita mau ke depan, kalaupun dikemas sedemikian rupa di altar ini lebih luar biasa ya, biarlah itu dikemas sedemikian rupa dengan hati yang menyembah dan skill yang diurapi. Kalau kita punya skill bagus gak apa-apa, tampil di depan dengan skill yang bagus, tapi jangan lupa itu skill yang diurapi. Bagaimana bisa dapat skill yang diurapi? Harus ada hati yang menyembah, harus ada hidup yang berjalan dalam firman Tuhan. Karena kalau kamu punya skill tapi gak berjalan dalam firman Tuhan di hari-harimu, hatimu gak nyembah, percuma, Tuhan gak senang dengan itu. Itulah sebabnya dalam gereja-gereja masa kini disebut bahwa penyembahan ini adalah permata yang hilang. Kebenaran tentang pujian penyembahan yang benar mulai terkikis dari gereja Tuhan. Yang adalah performance. Jadi banyak jemaat yang menjadi audiens. Wah bagus ya. Kalau artis yang datang, siapa ya, sebut saja namanya R. Kalau artis yang datang, semangat datang. Karena mau jadi audiens, melihat, oh di gereja tuh jarang undang artis, jadi nggak semangat
No. Oh di gereja tuh WL-nya aduh suaranya begini. Aku aja Gin bisa lebih dari itu. Kalau kita sudah mengerti tentang pujian penyembahan yang benar, ayo mari kita kembali kepada firman Tuhan, kebenarannya. Amin ya. Amin. Yes Tuhan. Kalau engkau selama ini sudah salah, mari minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya salah dalam mengerti tentang penyembahan. Rupanya yang kau kehendaki yang seperti itu Tuhan. Saya mau ada di situ, saya mau hidup dalam kebenaran ini. Biarlah basya. Oh Tuhan, menyembahmu itulah kesukaanku. Memujamu itulah kesukaanku. Di hadiratmu, di hadiratmu, menyembahmu, 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 Allahku, menyembahmu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan, oh terlalu besar yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Tiada kata yang bisa Tuhan lukiskan indahnya Kau Tuhan. Katakan bagimu segala pujian. Amin. Dan kemuliaan kami di sini meninggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
Yes Tuhan, kami bersyukur karena malam hari ini kami mendengar kebenaran tentang pujian dan penyembahan. Temukan kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah, yang membawa penyembahan kami dengan hati yang menyembah, yang membawa penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Temukan kami menjadi penyembah yang Kau cari itu Tuhan, menjadi penyembah yang Engkau kehendaki itu Tuhan. Temukan di tempat ini, temukan di tempat ini dari anak-anak PMG, dari anak-anak muda ini Tuhan. Temukan Tuhan, biarlah Engkau disukakan atas hidup kami. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan, karena kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Kami memang milik-Mu. Kami tahu penyembahan ini adalah elemen yang ada di dalam sorga. Kata firman Tuhan, bahwa di sorga dinaikkan pujian penyembahan kepada anak domba Allah. Kami percaya Tuhan, itu juga yang Kau kehendaki terjadi di bumi ini Tuhan. Di bumi ini nama-Mu dimuliakan, di bumi ini nama-Mu disembah. Kami rindu Tuhan, rekan-rekan kami, orang-orang lain yang kami kenal juga dibawa untuk menyembah Engkau. Gereja-gereja dimanapun Tuhan, biarlah dipulihkan Tuhan juga Tuhan, kebenaran ini sampai kepada mereka, supaya setiap penyembahan yang kami naikkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Temukan juga Tuhan rekan-rekanku di tempat ini yang mau memberi diri untuk menjadi pelayan altar-Mu dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Tuhan, bukan masalah suara, bukan masalah keahlian, tapi yang terutama adalah bagaimana ada kerinduan hati untuk menyembah Engkau Tuhan. Bari Tuhan latih kami Tuhan, supaya skill kami semakin bagus Tuhan, sehingga ada sesuatu penyembahan yang berasal dari hati yang menyembah dan skill yang diurapi Tuhan. Terima kasih, dimuliakan Engkau atas segala sesuatunya Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, saya percaya saya terbatas sekali Tuhan untuk menyampaikan ini, tapi saya percaya Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Engkau yang akan menjelaskannya sedetail mungkin kebenaran ini dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, sangat diberkati. Amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Bila ada yang mau kesaksian, guys, pertanyaan open. Ada yang mau kesaksian? Saya persilakan dari mana dulu? Dari Tom ada? Dari pelajar? Dari mahasiswa ada? Tidak ada? Ya, bungkus minggu depan ya. Oke. Saatnya kita akan mau mendengarkan pengumuman. Sebelumnya yang belum dapat amplop persembahan bisa dipastikan. Bila ingin mendapatkan atau belum dapat bisa angkat tangannya. Sudah dapat semua amplop persembahan ya, sambil kita mempersiapkan persembahan kita mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada hambanya. Kita beri tepuk tangan dulu buat pengumuman kita, biar kita ngeliat pengumuman yang luar biasa ke depan. Oke, shalom teman-teman. Sambil dipersiapkan persembahannya, sambil disimak, kita lihat ada apa ini. Canda kak. Konsumsi. Oke, yang pertama terima kasih buat Kak Cin. Semakin diberkati Tuhan. Terima kasih, memberkati sekali. Amin teman-teman. Amin ya. Oke, kita mau dengar pengumuman. Boleh sama-sama disimak dengan baik apa yang menjadi pengumuman. Yang pertama, teman-teman, ini kita kontrak gerejanya. Jadi kita lagi bangun gereja. Kita rindu di Natal kita udah bisa beribadah di sana. Amin ya. Jadi mari sama-sama kita dukung doa. Teman-teman yang punya kerinduan juga untuk mendukung dalam dana bisa menghubungi atau catat nomor rekeningnya Kak Joy atau tanya Kakak Komselnya. Yang kita sama-sama rindu
di Natal, bahkan tahun depan kita bisa beribadah di sana. Tempatnya lebih besar, AC-nya lebih kencang, ya kan? Kita bisa memuji Tuhan, enggak ya? Bahkan kita bisa bawa anak muda semua ke sana untuk memuji Tuhan. Amin. Kita jangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin ya. Catat nomor rekeningnya 7935546982, rekening BCA. Oh, di amplop ada juga, betul. Coba teman-teman lihat, boleh sama-sama lihat, ada persembahan pembangunan. Boleh diisi, saya beri kesempatan 2 menit mengisi. Teman-teman boleh diisi berapapun teman-teman, tidak dipatok. Oke, sama-sama berdoa, men. Nanti teman-teman kalau mau main ke sana boleh dilihat di sana sedang dipasang batanya. Oke. Di Perjuangan 5. Oke, selanjutnya diinfokan buat teman-teman mahasiswa Komsel gabungan hari Selasa tanggal 13 September, tempatnya di tempat ini jam 18.30. Jadi buat teman-teman mahasiswa, ajak mahasiswa-mahasiswa, sekarang banyak maba-maba, ajak untuk sama-sama kita beribadah bersama, mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Amin, teman-teman mahasiswa. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, tidak lupa juga Komsel gabungan pelajar hari Selasa tanggal 20 September. Tempatnya di sini juga jam 6:30. Jadi buat teman-teman pelajar diingatkan untuk Selasa depan tanggal 20 September kita ibadah Komsel gabungan pelajar. Semakin dibangkitkan pelajar-pelajar, amin ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini dari teman-teman Toms. Ini mengajak kita semua ya teman-teman, bukan hanya Toms saja, karyawan, entrepreneur dan profesional muda. Oh sama ya, entrepreneur sama profesional muda ya. Jadi itu ada seminar entrepreneur GKKD. Pembicaranya itu Bapak John Peter Simanung Khalid, pengusaha biji plastik. Teman-teman, itu fotonya pernah diundang di Kick Andy. Terus itu akan diadakan seminar kewirausahaan pada hari Sabtu 24 September 2022. Untuk join jam dan tempat menyusul. Jadi kontak personnya ini Pak Pol ya. Kontak personnya Bang Roni Vincent Manalu 0821 sekian. Abangnya di situ. Jadi teman-teman, bukan hanya yang karyawan, tapi kita semua, bahkan yang pelajar yang mau lulus, sedang menyusun skripsi, buat pelayanan pelajar yang sudah bekerja juga bisa bergabung dan sangat disarankan. Amin. Ya teman-teman, ingatkan hari Sabtu tanggal 24 September, tempatnya masih menyusul, jamnya juga masih menyusul. Karena kemungkinan yang datang banyak, jadi sedang disiapkan tempat terbaik. Oke, selanjutnya. Oh, ini teman-teman juga diingat akan ada retreat mahasiswa baru pelayanan mahasiswa Joshua. Kira-kira itu tanggal bulan November. Info dan tempat pelaksanaan menyusul. Target mahasiswa barunya ada 100 orang. Kita rindukan 100 orang mahasiswa baru bisa hadir sama-sama mengalami Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Akhirnya memberi diri dan menjadi orang-orang yang menuai juga. Kontak personnya Kak Daya 085298 sekian. Jadi kita rindu teman-teman mahasiswa, merindukan kebangkitan buat mahasiswa. Kita mau buat momen retreatnya. Sama-sama berdoa, dukung doa dan dukung dananya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk Tom Community ibadah rutin hari Sabtu jam 5 sore, tempatnya di sekretariat. Buat teman-teman, tadi saya ingatkan lagi untuk teman-teman karyawan, profesional muda, bahkan buat teman-teman yang sedang menyusun skripsi dan sudah bekerja, bisa bergabung di ibadah Tom Community. Selanjutnya, pelayanan mahasiswa. Di mahasiswa ada 14 komsel. Jadi buat rekan-rekan yang belum pernah atau belum ada di komsel kecil bisa bergabung, bisa catat nomor di depan atau tanyakan ke kakak-kakak yang mengajak ke sini. Jadi indah sekali kalau teman-teman juga bisa bergabung di komsel-komsel kecil. Selanjutnya untuk pelajar juga ada komsel kecilnya
Ada 4 Komsel, Pelita, Eklesia, Anak Terang, Mentari. Jadi teman-teman pelajar, mari bergabung di Komsel pelajar dan rindukan juga mengalami Tuhan lebih lagi di Komsel-Komsel kecil. Selanjutnya Komsel Remaja Pilia Lobuah. Jadi rekan-rekan pelajar dan mahasiswa serta yang memiliki kenalan dan keluarga yang berdomisili di area Loa Bakung, Loa Buah, dan Loa Janan dan belum memiliki komunitas sel dapat bergabung di Komsel Remaja Pilia Loa Buah yang diadakan setiap hari Jumat. Teman-teman yang punya keluarga bahkan yang bertempat tinggal di sana bisa bergabung jam 4 sore di rumah Bapak Husein. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Kak Monik Uli 0821 sekian. Dari teman-teman yang di Loa Buah bisa bergabung. Selanjutnya ada yang ulang tahun. Happy birthday. Bapak dan Ibu Gembala mengucapkan selamat ulang tahun serta jemaat. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di tempat ini yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 September. Yang pertama itu ada saudara Keitaro Lazurdi 15 September. Ada orangnya? Boleh lambaikan tangannya, ada orang di belakang. Tanggal 15. Terus yang kedua itu ada Kak Daya. Kak Daya mana orangnya, Kak? Oh, ada Kak Daya. Sampingan ya. Oh, janjian nih ulang tahun. Tanggal 16 September. Tuhan berkati, semakin luar biasa dalam kehidupan, bahkan semakin dalam pengenalan akan Tuhan. Nanti boleh diucapkan tanggal 15 dan tanggal 16. Ada lagi? Siapa? Oh, Johan. Tanggal berapa? 15. Tanggal 15 Johan ulang tahun. Tolong kakak-kakak diingat ya. Johan tanggal 15. Tuhan berkati Johan ya. Semakin luar biasa nanti di tanggal 15. Selamat ulang tahun mendahului. Ada lagi? Ini atlet-atlet kita teman-teman. Akan diadakan badminton Jumat 16 September jam 8 sore. Tempatnya di depan Stak Jalan Sentosa. Kontak personnya Bang Daud. Jadi buat teman-teman yang hobi badminton dan senang berolahraga bisa bergabung. Raket disediakan, bola disediakan. Jangan lupa bawa iuran ya. Karena itu kata kuncinya. Ya teman-teman, kita juga mau sehat ya, amin. Kayaknya Riri paling semangat. Makasih Ri. Oke, sekilas info akan mengadakan PMG Retreat Maba pada bulan November. Untuk itu setelah ibadah Yud akan diadakan rapat. Jadi buat teman-teman panitia retreat boleh tinggal. Habis konsumsi nanti boleh tinggal ya, jangan langsung pulang. Kita mau rapat retreat. Oke, selanjutnya setelah ibadah akan diadakan ngeteh dan ngopi di lantai 1. Diharapkan teman-teman tidak pulang dulu. Kita ngeteh bareng, ngopi bareng. Selanjutnya, oke teman-teman, ini penting, bukan hanya soal ibadahnya. Ibadah raya umum jam 8 pagi. Minggu ceria juga jam 8 pagi. Ibadah Enkustoyut jam 17.00. Teman-teman, kerinduan kita tepat waktu, bahkan bangku-bangku kosong yang di depan diisi lebih dulu teman-teman. Kerinduannya itulah persembahan kita kepada Tuhan ya, kalau tadi dibilang ya. Bukan yang rohani di depan, tapi semua boleh di depan. Itulah orang-orang, maksudnya karena kerinduan kan, antusias. Oke, jadi minggu depan dulu diisi, amin. Baru belakang, biar nanti yang di bawah penuh. Di bawah ada orang nggak? Oh, nggak ada. Oke, jangan lupa teman-teman, jangan telat. Bahkan yang kursi depan boleh diisi. Oke, selanjutnya tidak ada. Oke, yang terakhir yang baru pertama kali hadir di badai GKKDN Enkustoyut, boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ada lagi? Masih lambaikan tangan? Masih lambaikan tangan? Oh, 4 orang. Oke, boleh bangkit berdiri dong. Yang baru pertama kali boleh, jangan malu. Bangkit berdiri.
Boleh diucapkan selamat datang. Selamat datang. Boleh diucapkan selamat datang ya. Ada di sini, di sana, di belakang ada 2. Selamat datang teman-teman. Bapak Gembala dan Ibu Diaken beserta jemaat mengucapkan selamat datang. Kami mengundang minggu depan kembali hadir di tempat ini untuk kita sama-sama mengalami kebenaran yang luar biasa, beribadah bersama, memuji muliakan Tuhan. Amin. Itu aja pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saatnya kita memberi yang terbaik. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk. Saya persilakan kepada yang bertugas. Boleh lebih kencang lagi tepuk tangannya. Lebih kencang lagi tepuk tangannya. Yes Tuhan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia karena Dia Raja. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Katakan Kau yang berjaya, Juru semesta. Amin. Oh, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, Juru semesta sujud. Sama-sama yo. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Oh agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kau yang berjaya, Juru semesta sujud. Amin. Oh, Kau yang percaya, Juru semesta. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya, berjaya, Juru semesta. Oh, boleh sama-sama katakan, yeay, agunglah kebangkitanmu, mujizat junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Sekali lagi katakan, oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia,
masyurlah perbuatanku, Kau penyelamat. Yes. Katakan bertata, bertata, bertata. Sekali lagi katakan bertata, Kau Tuhan Rajaku. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Tuhan yang sudah memimpin kami Tuhan, menyertai kami senantiasa, sehingga kami tetap sehat, kuat, dan kami bergairah bersama dengan Engkau. Kami bisa melayani Engkau Tuhan, memberikan terbaik bagi Engkau. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang Kau sudah anugerahkan bagi kami, sehingga kami bisa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, bahwa kami terus masuk dalam penyembahan yang benar kepada Engkau, bahwa kami untuk masuk dalam penyembahan yang lebih dalam dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk mengalami persekutuan yang dalam dengan Engkau Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami di dalam penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa setiap kami di tempat ini Tuhan, yang hadir di tempat ini, Engkau yang mendorong kami untuk masuk ke dalam kemuliaan-Mu, di dalam kemerdekaan dalam Engkau Tuhan, bahwa kami masuk ke dalam penyembahan yang benar pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang kami persembahkan dengan benar, dengan sukacita kami memberikan dengan kerelaan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Pakailah ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan kepada mereka Tuhan, untuk mereka memakai ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di Samarinda Tuhan, di Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan memberkati ini Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada anugerah pemberi berkat bagi kami. Kami percaya Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Umat Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu pada Tuhan. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu yang akan menyertai Engkau dalam seluruh kehidupan-Mu, dalam seluruh apa yang Engkau lakukan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah anugerah dari Bapa itu menyertai Engkau dalam segala apa yang Engkau kerjakan di dalam Tuhan. Biarlah anugerah yang membawa Engkau terus mengenal Dia, makin mengasihi Dia di dalam seluruh kehidupan-Mu. Biarlah pertolongan penyertaan Roh Kudus itu yang menyertai Engkau dalam seluruh keluar masuk-Mu, dalam seluruh apa yang Engkau persembahkan bagi Tuhan. Biarlah Roh-Nya yang memimpin Engkau dalam seluruh penyembahan-Mu kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang tuntunnya senantiasa dalam hidupmu, sehingga Engkau bisa mengenal Dia semakin dalam, semakin benar di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau yang menyertai kami dalam seluruh keluar masuk kami, dalam segala apa yang kami lakukan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu dan kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Salam kanan dirinya. Katakan Tuhan memberkati.